Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Aisyah. Saya mahasiswa psikologi semester 3 Universitas Islam Riau. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan hobi saya yang berkaitan dengan psikologi kognitif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Raihanatul bin Kolbi Ruzain. Nah, di video ini saya akan bercerita salah satu hobi saya yang berkaitan dengan psikologi kognitif, yaitu memasak. Hobi memasak saya ini terbentuk dari kelas 5 SD. Dan sekarang saat saya kuliah, saya sudah belajar tentang psikologi kognitif. Ternyata manfaat memasak dari segi kognitif itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Pertanyaannya, kok bisa sih memasak bisa meningkatkan kemampuan kognitif? Karena kita bisa mengenal langsung satu persatu nama bahan dan cara pembuatannya, sehingga meningkatkan kreativitas kita. Nah, yang perlu kita ketahui, ternyata memasak juga bisa merangsang rasa ingin tahu kita, meningkatkan aktivitas motorik, dan meningkatkan interaksi sosial. Memasak juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat, karena dengan memasak tubuh kita jadi banyak bergerak. Kegiatan memasak ini bukan hanya untuk tubuh kita lebih sehat, lebih dari itu, memasak juga memberi manfaat bagi kesehatan mental. Ada beberapa manfaat memasak yang banyak orang lain tidak ketahui. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, memasak bisa meningkatkan suasana hati. Yang ketiga, memasak juga bisa mengurangi stres. Berkaitan dengan poin sebelumnya, memasak bisa membuat suasana hati lebih baik. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres yang alami. Yang keempat, bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Memasak merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi kognitif dan keterampilan motorik dalam prosesnya. Memasak di rumah dapat mempertajam pikiran dan mencegah penurunan fungsi kognitif hingga mengurangi resiko Alzheimer. Nah, Alzheimer ini adalah penyebab paling umum dari demensia. Istilah demensia menggambarkan serangkai gejala yang mencakup kehilangan memori, perubahan suasana hati, masalah dengan komunitas, dan penalaran. Telah lama diketahui bahwa otak merupakan organ yang terlibat langsung dalam proses memori. Supaya kita ingat terus dalam mengingat resep makan, kita harus menyimpannya ke long term memory supaya penyimpanan informasi dalam jangka lama. Nah, yang kelima, memasak bisa meningkatkan kemampuan diri dan kreativitas karena memasak membutuhkan keterampilan dan kreativitas mulai dari menentukan menu, memilih bahan, hingga makanan siap di meja juga membutuhkan keterampilan dan kreativitas. Dan yang keenam, memasak bisa juga melatih fokus dan kesabaran karena harus memperhatikan setiap detail dari apa yang kita lakukan. Dalam memasak, pasti kita harus mempunyai daya ingat yang baik untuk mengingat resep-resep dan bahan-bahan dalam memasak. Daya ingat seseorang tidak terlepas dari kemampuan otaknya untuk menyimpan informasi. Bagian otak yang diperkirakan paling berperan dalam memori adalah hipokampus dan struktur terkait di lobus temporalis medial, sistem limbik, cerebellum, korteks prefrontalis, dan bagian-bagian lain korteks cerebri. Memasak tidak hanya mengatasi stres dan membuat Anda lebih bahagia. Kegiatan memasak juga dapat menjadi terapi pendukung pada beberapa gangguan mental. Pasalnya, kegiatan memasak dapat dijadikan rutinitas yang bermanfaat bagi otak. Dengan memiliki rutinitas, ritme sirkadian tubuh akan lebih seimbang.
Nah, dan ternyata kaitan memasak dengan mindfulness, yakni ketika memasak, individu melakukan sebuah kegiatan yang ketika seluruh penginderaan aktif digunakan mulai dari penglihatan, perabaan, penciuman, perasa, dan pendengaran. Pada saat memasak, individu mengaktifkan indera penglihatan untuk melihat bentuk dari bahan-bahan masakan ataupun alat yang digunakan. Selanjutnya, individu akan meraba setiap bentuk dan tekstur dari bahan masakan tersebut. Sekian penjelasan dari video saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.